7 gaya hidup sepele yang diam-diam membuat rumah selalu berantakan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, share, dan like ya. Boleh juga klik tombol thanks atau terima kasih. Oh ya, kalau kamu punya usul atau ide tema video berikutnya, langsung komen di bawah ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bu Ibu semua. Bu, saya mau mulai dengan jujur dulu ya. Pernah ada satu masa, saya duduk di lantai ruang tamu sambil nangis pelan. Bukan karena masalah besar, tapi karena rumah lagi berantakan, badan capek, dan rasanya kok hidup cuma muter di situ saja. Padahal pagi tadi baru beberes. Lantai sudah dipel, sofa sudah dirapikan. Tapi siang sedikit, rumah seperti habis dilewati angin puting beliung versi keluarga. Ada tas di sofa, ada jaket di kursi makan, mainan anak pindah ke dapur, dan saya cuma bengong sambil mikir, salah saya di mana ya? Kalau ibu pernah ada di fase itu, peluk virtual dulu. Karena ternyata banyak dari kita bukan malas. Kita cuma terjebak gaya hidup yang diam-diam bikin rumah berantakan. Kita mulai dari yang pertama, kebiasaan menaruh barang sambil bilang nanti saja dirapikan. Ini kelihatannya sepele banget. Baru pulang, tas ditaruh di kursi. Capek katanya. Kunci mobil ditaruh di meja. Katanya biar tidak lupa. Belanjaan ditaruh dekat pintu. Katanya nanti sekalian. Masalahnya Bu, nanti itu sering tidak pernah datang. Tas akhirnya menginap di kursi sampai besok. Kunci berpindah ke meja lain karena kepindah gelas kopi. Belanjaan masih di situ, lalu ketimpa tas anak. Sedikit demi sedikit, rumah seperti punya zona abu-abu. Bukan tempat rapi, bukan tempat berantakan, tapi tempat menunda. Yang kedua, gaya hidup belanja karena promo. Ini saya ngakak tapi juga miris. Promo itu godaannya bukan main. Apalagi kalau tulisannya tinggal hari ini. Gratis, ongkih cashback. Lucu, murah. Kita mikirnya begini. Tidak apa-apa beli, nanti juga dipakai. Padahal rumah kita sudah penuh. Akhirnya, barang datang, dibuka sebentar, lalu masuk lemari. Lemarinya sudah penuh. Barang lama terdorong ke belakang. Yang depan jadi berantakan. Lucunya, kita lebih sering beli kotak penyimpanan daripada mengurangi barang. Kotaknya nambah, isinya juga nambah. Rapi, cuma 2 hari. Habis itu penuh lagi. Yang ketiga, terlalu sayang sama barang lama. Ini penyakit ibu-ibu sejagat. Baju ini dulu masih bagus. Celana ini siapa tahu nanti muat lagi. Kotak sepatu disimpan karena bagus. Toples kosong tidak dibuang karena bisa buat apa saja. Masalahnya gini Bu, rumah bukan gudang kenangan. Kalau semua disimpan, rumah kehilangan napas. Saya pernah buka lemari, isinya barang yang sudah tidak disentuh bertahun-tahun, tapi tetap disimpan karena sayang. Akhirnya setiap buka lemari, stres duluan. Yang nomor 4, multitasking tanpa sadar. Ini sering dianggap keren, padahal capek. Masak sambil pegang ponsel, nyapu sambil mikirin cucian, lipat baju sambil nonton. Akhirnya apa? Sendok ditaruh di tempat piring, baju bersih tercampur sama yang belum disetrika. Remote nyasar entah kemana. Rumah jadi penuh barang nyasar. Yang kelima, rumah dijadikan tempat segalanya, kerja di meja makan, anak sekolah di ruang tamu, mainan di kamar tidur, dokumen di sofa, semua bercampur. Tidak ada batas. Rumah seperti kehilangan fungsi dan kita kehilangan energi karena otak tidak pernah benar-benar istirahat. Yang keenam, fokus bersih tapi lupa rapi. Ini sering terjadi. Lantai kinclong mengkilat, meja mengkilap, tapi barang tetap di atas meja, tetap di sudut ruangan. Akhirnya rumah bersih, tapi tidak lega. Seperti orang mandi, tapi pakai baju kusut. Dan yang terakhir, merasa semua harus dikerjakan sendiri. Ini yang paling berat. Kita merasa ibu harus bisa segalanya. Berantakan ya salah ibu, tidak rapi ya ibu kurang cekatan. Padahal
rumah itu milik bersama. Kalau semua ditanggung sendiri, capek itu pasti. Dan rumah tetap berantakan. Bu, rumah berantakan itu bukan tanda ibu gagal. Kadang itu tanda ibu terlalu peduli. Terlalu ingin semuanya beres. Terlalu ingin semua nyaman. Bu, kalau dari tadi rasanya seperti sedang bercermin, itu wajar. Karena rumah berantakan seringkali bukan soal rumahnya, tapi soal ritme hidup kita yang terlalu padat. Kita hidup cepat, dituntut untuk selalu rapi, dituntut untuk selalu kuat, tapi jarang diberi jeda untuk bernapas. Coba ubah sedikit cara pandang. Rumah bukan panggung kesempurnaan, tapi tempat pulang. Bukan tempat memamerkan hasil, tapi tempat memulihkan diri. Kalau hari ini rumah masih berantakan, itu bukan kegagalan. Itu cuma tanda kita sedang hidup. Hidup dengan segala aneka masalah. Hidup yang kayak permen nano-nano, ada manis, asin, kecut, bahkan pahit karena kecemplung di gelas kopi. Pelan-pelan saja, Bu. Tidak perlu langsung rapi seketika. Satu sudut yang lebih lega sudah cukup. Satu kebiasaan kecil yang berubah sudah berarti. Dan yang paling penting, ibu tidak sendirian. Banyak ibu lain sedang berjuang di titik yang sama, capek yang sama, doa yang juga sama. Jadi, percaya deh Bu, sedikit demi sedikit, rumah akan ikut tenang ketika penghuninya mulai berdamai. Dan ibu pantas punya rumah yang bukan hanya rapi, tapi juga hangat dan menenangkan. Terima kasih sudah dengerin cerita dan curhatku hari ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap semangat Bu Ibu semua.